Pemirsa Naga Timur yang berbahagia, pada video kali ini, Naga Timur YouTube akan menjelaskan tentang meditasi untuk mengaktifkan mata ketiga, yang bersumber dari kitab Bhairava Tantra terjemahan Osho. Teknik kelima ini adalah teknik mencari saksi. Letakkan perhatian di antara alis, biarkan pikiran hadir sebelum berpikir. Sekarang lihat pikiranmu, sekarang temui pikiranmu. Biarkan bentuk pikiran diisi dengan esensi nafas ke atas kepala dan bayangkan kepalamu bermandikan cahaya. Ketika perhatian terfokus pada pusat mata ketiga, di antara kedua alis, dua hal terjadi. Salah satunya adalah, tiba-tiba engkau menjadi saksi. Ini bisa terjadi dalam dua cara. Engkau menjadi saksi dan engkau akan dipusatkan di mata ketiga. Cobalah jadi saksi. Apapun yang terjadi, cobalah menjadi saksi. Engkau sedang sakit, tubuhmu sakit dan kesakitan, engkau menderita kesengsaraan dan penderitaan, apapun itu jadilah saksinya. Apapun yang terjadi, jangan mengidentifikasi dirimu dengannya. Jadilah saksi, pengamat. Kemudian jika kesaksian menjadi mungkin, engkau akan terfokus pada mata ketiga. Begitu juga sebaliknya, jika engkau fokus pada mata ketiga, engkau akan menjadi saksi. Kedua hal ini adalah bagian dari satu keping mata uang yang sama. Jadi hal pertama, dengan terpusat pada mata ketiga akan muncul diri yang menyaksikan. Sekarang engkau dapat menemukan pikiranmu. Ini akan menjadi hal pertama. Dan hal kedua adalah sekarang engkau dapat merasakan getaran pernapasan yang halus dan lembut. Sekarang engkau dapat merasakan bentuk pernapasan, inti dari pernapasan. Pertama-tama cobalah untuk memahami apa yang dimaksud dengan bentuk dengan memahami inti dari pernapasan. Saat engkau bernapas, engkau tidak hanya menghirup udara. Sains mengatakan engkau hanya menghirup udara, hanya oksigen, hidrogen, dan gas lainnya dalam bentuk gabungan udara. Mereka mengatakan engkau menghirup udara. Tetapi Tantra mengatakan bahwa udara hanyalah kendaraan, bukan hal yang nyata. Engkau bernapas dengan prana, vitalitas. Udara hanyalah medianya, prana adalah isinya. Engkau menghirup prana, bukan hanya udara. Ilmu pengetahuan modern masih belum dapat mengetahui apakah ada sesuatu seperti prana, tetapi beberapa peneliti telah merasakan sesuatu yang misterius. Bernapas bukan hanya udara, hal ini juga telah dirasakan oleh banyak peneliti modern. Secara khusus, satu nama harus disebutkan, Wilhelm Reich, seorang psikolog Jerman yang menyebutnya energi orgone. Ini adalah hal yang sama dengan prana. Dia mengatakan bahwa saat engkau bernapas, udara hanyalah wadah dan ada kandungan misterius yang bisa disebut orgone atau prana atau elan vital, dapat diterjemahkan sebagai daya pendorong vital. Tapi itu sangat halus. Sungguh, itu bukan materi. Udara adalah materi, wadah prana adalah materi, tetapi sesuatu yang halus, non-materi, bergerak melaluinya. Efeknya bisa dirasakan. Ketika engkau bersama orang yang vitalitasnya tinggi, engkau akan merasakan vitalitas tertentu yang muncul dalam dirimu. Jika engkau bersama orang yang sangat sakit, engkau akan merasa tersedot, seolah-olah ada sesuatu yang diambil darimu. Ketika engkau pergi ke rumah sakit, mengapa engkau merasa sangat lelah? Engkau disedot dari mana-mana. Seluruh suasana rumah sakit sedang sakit, dan semua orang di sana membutuhkan lebih banyak elan vital, lebih banyak prana. Jadi jika engkau berada di sana, tiba-tiba pranamu mulai mengalir keluar darimu. Mengapa engkau terkadang merasa tercekik saat berada di keramaian? Karena pranamu sedang tersedot. Saat engkau sendirian di bawah langit di pagi hari, di bawah pepohonan, tiba-tiba engkau merasakan vitalitas di dalam dirimu, pranamu. Setiap orang membutuhkan ruang tertentu. Jika ruang itu tidak diberikan, pranamu akan tersedot. Wilhelm Reich melakukan banyak eksperimen, tetapi dia dianggap orang gila. Sains memiliki takhayulnya sendiri, dan sains adalah hal yang sangat ortodoks. Ilmu pengetahuan belum dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari udara, tetapi India telah bereksperimen dengan hal ini selama berabad-abad.
Engkau mungkin pernah mendengar atau bahkan melihat seseorang masuk ke samadhi, kesadaran kosmis, samadhi bawah tanah, selama berhari-hari bersama-sama, tanpa penetrasi udara. Seorang pria pergi ke samadhi bawah tanah di Mesir pada tahun 1880 selama 40 tahun. Mereka yang telah menguburkannya semuanya meninggal, karena dia akan keluar dari samadhinya pada tahun 1920, 40 tahun kemudian. Pada tahun 1920 tidak ada yang percaya bahwa mereka akan menemukannya hidup-hidup, tetapi dia ditemukan hidup. Setelah keluar dari dalam tanah, dia masih hidup selama 10 tahun lebih. Dia telah menjadi benar-benar pucat, tetapi dia masih hidup. Dan tidak ada kemungkinan udara mencapai dia. Dia ditanya oleh dokter dan orang lain, apa rahasianya? Dia berkata, kami tidak tahu. Kami hanya tahu bahwa prana bisa masuk dan mengalir kemana saja. Udara tidak bisa menembus, tapi prana bisa menembus. Begitu engkau tahu bahwa dirimu bisa menyedot prana secara langsung, tanpa wadah, maka engkau bisa masuk ke dalam samadhi bahkan selama berabad-abad. Dengan memusatkan perhatian pada mata ketiga, tiba-tiba dapat mengamati inti dari nafas, bukan nafas, tetapi inti dari nafas, prana. Dan jika engkau dapat mengamati esensi nafas, prana, engkau berada di titik di mana lompatan, terobosan terjadi. Osofikian Bhairawa Tantra.